Lani memulai harinya dengan biasa saja. Melakukan kegiatan rumah tangga seperti seharusnya. Lalu tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia yang tengah menyetrika pakaian pun terhenti seketika mendengar dering tersebut. Halo, sis. Ada apa pagi-pagi menelpon? Kamu di mana? Aku sedang di Hotel Merah, dan baru saja aku melihat suamimu sedang bersama dengan perempuan lain. Kamu segera ke sini ya. Coba pastikan sendiri benar atau salah yang aku lihat. Aku takut masalah ini semakin besar. Jelasnya panjang lebar. Kemudian sambungan telepon dengan via terputus, dan Lani masih mematung. Rasanya tidak percaya akan apa yang dikatakannya barusan. Jadi Lani memutuskan untuk memastikannya sendiri. Ma, as-tu pergi dulu ya? Mau ke supermarket. Pamitnya pada ibu mertua yang sedang menonton televisi di ruang tengah sendirian. Lani terpaksa berbohong karena takut nanti mama menghubungi anaknya, dan rencananya bisa saja gagal. Ibu mertua pun hanya meliriknya sejenak dan memberikan respon masa bodoh. Membuat Lani langsung melanjutkan langkahnya menuju garasi. Dilajunya mobil sedan hitam metalik dengan kecepatan sedang menuju hotel yang alamatnya sudah dikirim via. Tadinya Lani sempat tak ingin membuktikan hal ini, namun demi menjawab semua kecurigaannya beberapa bulan ini, tak ada salahnya ia memastikan sendiri kebenarannya. Setelah sampai di sana, Lani segera memarkir mobil dan menuju resepsionis terlebih dahulu. Mbak, apakah di sini ada tamu yang bernama Ricky Broto? Tanyanya pada perempuan berbalut seragam dongker itu. Sebentar, bu. Saya cari dulu. Dia langsung memainkan keywordnya. Ada, bu. Kalau saya boleh tahu, ada urusan apa ya? Tanya penasaran. Mungkin dia sudah merasakan ada yang tak beres. Saya boleh minta kunci cadangannya? Dia suami saya, yang tengah bersama dengan perempuan lain di dalam kamar. Uka planitega. Tapi. Bo. Saya tidak bisa menyerahkannya. Ini privasi tamu. Suara resepsionis itu terdengar ketakutan. Mbak, mau hotel ini saya viralkan di sosial media karena menampung pasangan mesum. Potong Lani dengan nada mengancam. Dengan gemetar petugas itu pun langsung menyerahkan kunci kamar yang dimaksud. Lani dengan yakin melangkahkan kakinya menuju sebuah kamar. Pikirannya sudah tak karuan dan nafasnya berderu lebih cepat dari biasanya. Ia pun mencoba mengatur napas dan beristighfar, meminta pada Tuhan agar dikuatkan jika memang hal terburuk yang akan dilihatnya. Sesampainya di depan kamar, Lani membuka pintu dengan hati-hati. Berusaha agar tidak menimbulkan bunyi apapun. Dan seketika matanya memanas ketika menyaksikan suaminya tengah, bergelut, di atas ranjang dengan perempuan lain. Lani berusaha agar air matanya tak tumpah. Lalu aktivitas yang mengasyikkan itu seketika terhenti. Dua pasang mata terperangah dan menatapnya yang berdiri di ambang pintu. Lani. Ricky terkejut begitu melihat istrinya. Lani tahu betul siapa wanita yang tengah membersamai suaminya itu. Namanya Laura. Wanita yang sudah tak asing lagi di mataku. Mereka kelimpungan dan kocar-kacir mengambil pakaian yang berserakan di lantai kamar. Tidak perlu gugup seperti itu, Mas. Lanjutkan saja aktivitas kalian berdua. Ucapnya datar sembari meninggalkan mereka dengan pintu menganga. Lan, tunggu. Aku bisa jelaskan semuanya. Sorak Ricky yang masih terdengar olehku walaupun samar. Lani mempercepat langkahnya agar Ricky tidak bisa mengejarnya. Tidak perlu suaminya itu melihatnya menangis rapuh akan sakit yang sudah dia goreskan barusan. Di dalam mobil Lani menangis sejadi-jadinya. Berulang kali ia menjambak rambut lurusnya dengan cukup keras. Bahkan sesekali tertawa sembari menangis. Hahaha. Salahku apa, Mas? Apa? Pekiknya sembari memukul setir mobil. Ini sungguh menyakitkan baginya. Rasanya aku sudah cukup sabar menghadapi mama dan adikmu. Bahkan banyak yang kukorbankan demi kamu dan keluargamu. Tapi nyatanya ini balasan darimu, Mas? Teriaknya histeris sembari memukul-mukul jok yang sedang ia duduki. Lelaki yang sudah membersamainya selama ini ternyata berselingkuh. Walaupun beberapa bulan lalu Lani sudah merasakan kejanggalan,
akan tetapi dia berusaha untuk menepisnya karena tidak mau berburuk sangka pada suaminya sendiri. Kini dirinya sangat frustasi. Ia hanya bisa berteriak sekuat tenaga di dalam mobil yang kedap suara itu. Sepersekian detik ia menyeka setiap air mata yang tumpah ruah membanjiri wajahnya. Lalu terdiam sejenak. Lalu mengambil ponsel yang ia letakkan di dalam tas. "Kim, apa kamu ada waktu sekarang?" tanyanya lewat sambungan telepon. "Aku ke sana sekarang." Tambahnya sembari melempar ponsel ke jok samping. Lani melaju mobil dengan kecepatan tidak stabil. Air matanya masih tumpah tak terkendali walaupun berulang kali menyekanya. Ia menghidupkan musik dan memutar volumenya dengan kencang. Berharap kebisingan ini bisa meredakan amarahnya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Lani sampai di tempat praktik Dr. Kimberly, SPKJ. Tempat praktik berbentuk ruko bertingkat 1. "Selamat siang, Mbak Lani. Apa kabar?" Sapa perempuan bernama Lily yang bertugas di meja resepsionis. "Baik, Mbak." "Dr. Kim ada di dalam?" tanyanya yang berusaha mengukir senyum di bibir tipisnya yang dipoles lipstik merah bata. "Ada, Mbak. Tapi masih ada pasien. Ditunggu sebentar ya. Mungkin sebentar lagi selesai." Tuturnya dengan ramah. Lani pun mengangguk dan mendudukkan dirinya di kursi tunggu yang disediakan. Lani. Panggil seorang perempuan yang tengah berdiri di ambang pintu ruangan praktiknya. Dialah Dr. Kim yang dimaksud. Seorang psikiater yang selama ini sering memberikan sesi konsultasi pada Lani. Lani berdiri dan memeluk Dr. Kim. Mereka pun masuk ke dalam ruangan konsultasi. "Ada apa, Lan? Kamu ada masalah lagi?" sapa Dr. Kim setelah mereka duduk. "Pupus sudah, Kim." "Semua sia-sia," ucap Lani sembari menyeka air matanya yang sudah jatuh seiring dia berucap. "Apa yang pupus? Mertua dan iparmu mendesakmu lagi untuk hamil?" tanya Dr. Kim penuh selidik. Dia menggenggam tangan kanan Lani di atas meja kerjanya. Seperti memberi kekuatan pada wanita yang bertubuh langsing dan tinggi semampai itu. "Mas Ricky berselingkuh dengan Laura," jawab Lani lirih. Dia menunduk dalam. Hanya bulir air mata yang berlomba jatuh membasahi wajahnya. "Aku turut prihatin dengan apa yang terjadi padamu. Aku yakin kamu akan mengambil keputusan yang tepat." Namin Yang je la Ricky bukan lelaki Yang patu kamu perjuang quand lagi. "Terlebih perlakuan yang sudah diberikan mertua dan iparmu selama ini," ujar Dr. Kim. Ia pun beranjak dan memeluk Lani. Membuat tangis Lani pecah dan menjadi-jadi. "Aku yakin kamu kuat. Kamu terlahir sebagai wanita yang kuat. Aku percaya itu. Bukankah selama ini kamu sudah berjuang?" bisik Dr. Kim di sela mereka berpelukan. "Entahlah. Aku hanya butuh obat saat ini. Kebetulan obat di rumah sudah habis. Bisakah kamu resepkan lagi?" tanya Lani sendu sambil melepaskan pelukan dari Dr. Kim perlahan, diiringi isakan tangis yang masih tersisa. "Iya, pasti akan kuresepkan. Tapi ingat, jangan diminum melebihi dosis ya," ucap Dr. Kim sembari kembali duduk di kursinya. Lani pun mengangguk pelan tanda mengerti. "Aku sarankan kamu segera keluar dari lingkungan keluarga suamimu, Lan. Lingkungan buruk semakin membuat mentalmu rapuh. Sampai kapan kamu akan ketergantungan pada obat seperti ini?" ucap Dr. Kim penuh kekhawatiran. Sebentar lagi. "Mereka tidak akan bisa menyakitiku lagi," jawab Lani lirih dan mengelap wajahnya yang masih basah karena air mata yang tersisa. "Aku pamit dulu kalau begitu," tambahnya sembari mengambil kertas resep yang diserahkan oleh Dr. Kim. Kamu hati-hati ya saat menyetir. "Atau perlu sopirku mengantarmu pulang?" tawar Dr. Kim karena semakin khawatir. Namun Lani menggeleng sambil mencoba memaksakan senyumnya. Sementara itu di kamar hotel Ricky dan Laura mendadak kebingungan setelah Lani mengetahui hubungan gelap mereka. "Mas, bagaimana ini?" "Lani sudah tahu semuanya," ucap Laura panik sembari mengambil potongan bajunya yang berserakan di lantai. "Entahlah," jawab Ricky pasrah dengan mengendikkan bahu. Otaknya masih belum stabil setelah dipergoki oleh Lani tadi.
Mas, kamu jangan diam saja. Bagaimana kalau semua rencana kita gagal? Ujar wanita berambut pirang dengan body bag gitar Spanyol yang masih sibuk memakaikan atribut ke tubuhnya. Ricky menghela napas pelan lalu meminum seteguk kopi. Sudah, santai saja. Aku tahu siapa Lani. Nanti aku akan berakting dengan berpura-pura menyesali semuanya. Kamu tak perlu risau, sayang. Laura adalah sekretaris pribadi Ricky di kantor. Dia baru bergabung selama 4 bulan seiring dengan kenaikan jabatan yang Ricky raih sebagai posisi manajer. Dan pertemuan mereka sebenarnya berkat campur tangan Lani, yang merekomendasikan Laura yang merupakan sahabat karibnya semasa putih abu-abu dulu. Sepulangnya Ricky ke rumah, ia langsung beraksi untuk berpura-pura menyesali semua yang telah terjadi di depan Lani yang tengah membersihkan meja makan. Namun ia sedikit terkejut ketika melihat reaksi yang diberikan Lani. Sama sekali tidak terlihat rasa sedih ataupun amarah yang memuncak. Terlebih Lani justru menyuruh suaminya itu untuk menikahi Laura. Ricky pun beranjak ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya yang penuh dosa. Y a pas Merona. Seketika ada yang mengganjal di pikirannya, kenapa Lani bisa datang di saat yang tidak tepat? Tanyanya membatin. Apa ada seseorang yang memberitahu? Kalau iya, tapi siapa? Sembari bertanya-tanya di dalam hati Ricky terus mengguyur tubuhnya. Selesai mandi Ricky sengaja tidak langsung memakai baju. Hal itu karena dirinya akan mulai melancarkan aksinya. Ia berniat akan memuaskan istrinya malam ini agar mau memaafkan perzinahan yang telah ia lakukan bersama Laura. Lent. Aku sangat menyesali soal yang tadi, ucapnya lirih. Lani yang sedang duduk di dekat meja riasnya sontak berdiri. Tak perlu membicarakan hal itu lagi, Mas. Aku juga tidak mempermasalahkannya. Jawab Lani santai sembari berjalan menuju ranjang. Tak sedikit pun dia menoleh pada suaminya. Terima kasih banyak, Lani. Kamu memang istri terbaik. Berarti malam ini aku boleh memberimu nafkah batin, tanya Ricky dengan hati-hati. Aku sedang menstruasi. Jawab Lani singkat, lalu merebahkan dirinya di kasur. Lent. Lani, panggil Ricky pelant. Tetapi tidak ada sahutan sama sekali. Dia berpikir istrinya benar-benar aneh. Ia berpikir Lani akan meronta-ronta bahkan menangis sejadinya di hadapannya dan memohon untuk melepaskan Laura. Tapi justru sebaliknya, dia begitu tenang, bahkan tidurnya saja terlihat nyenyak. Setelah memakai pakaian lengkap, Ricky memutuskan untuk keluar kamar. Ia merasa bosan di dalam kamar, apalagi ditinggal tidur oleh istrinya sendiri. Dia pun membawa langkahnya ke ruang keluarga. Kebetulan di sana ada ibunya. Sebaiknya jangan bersikap terlalu kasar pada Lani. Protesnya pada ibunya yang tengah duduk di depan TV bersama Ayudia. Maksudmu apa? Siapa yang kasar? Lagi pula Lani terlihat baik-baik saja kan? Bahkan dia menyuruhmu untuk menikahi Laura. Bukankah itu kesempatan yang bagus? Hasut ibunya. Membuat Ricky mendengkus kesal. Bétulle. Katanya ingin punya anak? Kalau hanya mengharapkan istri kakak yang selalu keguguran itu, mau sampai kapan? Ikuti saja saran dari Mama. Apa kamu tak kasihan pada Mama yang semakin tua tapi belum bisa menggendong cucu? Timpal Ayudia, mendengar hal perkataan mereka berdua, Ricky pun hanya terdiam dengan tatapan kosong. Apakah aku harus menikahi Laura? Dan memiliki 2 istri, bisiknya dalam hati, keesokan harinya Lani masih dengan sikap datarnya. Ia bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan dia masih bisa berangkat bekerja seperti biasanya. Namun tanpa mereka ketahui bahwa pikiran dan hatinya tengah berkecamuk menghadapi kenyataan pahit yang tengah menimpanya. Laura. Wanita yang sudah ia anggap layaknya saudara sendiri, rupanya bagaikan ular berkepala 2. Rasa empatinya pada wanita itu ternyata disalahgunakan. Padahal Lani terpaksa merekomendasikannya sebagai pengisi lowongan kerja di kantor Ricky. Semua itu ia lakukan karena kasihan melihat Laura yang telah lama menganggur dan mengalami kesulitan ekonomi. Terlebih lagi, ia tiba-tiba ditinggal pergi oleh calon suaminya setelah kehormatannya direnggut.
atas dasar itulah aku merekomendasikan Laura. Agar wanita cerdas yang bertalenta itu punya semangat hidup. Agar ia bisa bangkit dari keterpurukan. Namun nyatanya sekarang wanita itu bagaikan pisau belati yang menusuk sahabatnya sendiri dari belakang. Pergelutan Ricky dan Laura di hotel kemarin masih menari di pelupuk mata Lani. Membuat rongga dadanya terasa sempit hingga sulit bernapas. Dia masih tidak menyangka jika suaminya setega itu. Padahal dulu Ricky sangat membanggakannya, terlepas dari semua kekurangan yang Lani miliki. Mbak. Mbak. Panggilan seseorang membuyarkan lamunannya. Ayah. Jawab Lani spontan. Mau pesan apa? Tanya sang pelayan sopan. Kue tiaw seafordnya 1, air mineral botol 1, dan jus mangganya 1. Lani menyebutkan menu yang biasa ia pesan. Sebelum pulang ke rumah, Lani memutuskan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Untungnya ada warung nasi goreng yang tak jauh dari tempat kerjanya. Dia tidak ingin terlihat rapuh di depan mertua, ipar, bahkan suaminya. Lagi pula dirinya sudah mulai terbiasa menghadapi mulut kasar mertua dan iparnya itu. Jadi jika dia bersikap rapuh, itu artinya dirinya telah kalah. Sepulangnya ke rumah, Lani pun langsung dicecar oleh ibu mertuanya. Lan, menurut mama kamu menyerah saja dengan pernikahan ini. Lebih baik kamu lepaskan Ricky. Relakan dia menikah lagi, ucap mertuanya ketus. Bahkan ia tak memikirkan perasaan menantu satu-satunya itu. Kenapa mama bicara seperti itu? Ini pernikahanku dengan Mas Ricky. Seharusnya mama mendoakan yang terbaik untuk kami. Ucapnya heran sembari berjalan mendekati mertuanya. Kamu itu selalu keguguran. Sedangkan mama ingin segera menimang cucu, bentak ibu mertuanya. Bentakan tersebut membuat Lani terkesiap. Ini kali pertama ibu dari suaminya itu membentaknya dengan terang-terangan. Kenapa harus itu alasannya, Ma? Aku tidak akan menyerah begitu saja. Anggap saja kehamilan kemarin-kemarin ini belum rejeki kami, jawabnya lirih. Takut amarah mertuanya makin menjadi. Ruang tamu menjadi saksi bisu perdebatan panas mereka. Kamu tidak mengerti, Lani. Sepertinya kamu memang tidak ditakdirkan untuk mempunyai anak. Lagi pula penyakitmu itu sudah kronis. Percuma juga kamu berharap. Lebih baik kamu berpisah dengan Ricky, bentak ibu mertua dengan mata menyalang sempurna. Sorot matanya begitu tajam, sebenci itukah dia pada menantunya. Tolong jangan berkata seperti itu lagi. Pernikahanku dengan Mas Ricky masih seumur jagung. Aku akan melakukan segala cara supaya bisa hamil lagi. Dan menjaga kandunganku agar bertahan hingga proses melahirkan. Tegas Lani sembari bersimpuh di hadapan ibu mertuanya. Jangan terlalu banyak berharap, Lani. Setahun yang lalu pasca keguguran yang pertama kamu juga berkata demikian. Tapi, nyatanya apa? Tidak terbuktikan, c'est Caribou mertua sambari berkakak pinggang. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan yang berkehendak, Ma. Aku akan berhenti bekerja, agar bisa fokus untuk program hamil dan segera memberikan mama cucu. Tawar Lani yang hampir kehilangan akal. Berhenti bekerja? Ibu mertua terpekik seakan tidak menyangka Lani akan mengatakan hal demikian. Kalau kamu menganggur, siapa yang akan membayar cicilan rumah, uang semester Ayudia, dan belanja bulanan mama? Kamu tahu kan Ricky hanya pegawai biasa? Mana mungkin gajinya bisa mencukupi seluruh kebutuhan di rumah ini? Tegasnya tanpa malu mengatakan hal yang demikian. Tenang saja, Ma. Aku akan mencarikan pekerjaan yang baru untuk Mas Ricky dengan gaji yang lebih besar dari pekerjaannya sekarang, jawab Lani antusias. Membuat wajah garang mertuanya perlahan mulai berubah sedikit samar. Ya sudah kalau itu maumu. Kamu boleh berhenti bekerja asalkan Ricky mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gajinya lebih besar. Ucapnya seraya berlalu meninggalkan Lani dan masuk ke dalam kamarnya. Lani masih mematung. Ia sebenarnya sudah muak dengan semua ini. Benar-benar menguras keringat dan air mata hidup bersama keluarga yang sama sekali tak pernah menghargainya dirinya itu.
Ingin rasanya kabur dan menghilang agar bisa terbebas dari mereka. Selama ini Lani hanya bisa memendamnya dalam diam. Karena ia belum mempunyai keberanian untuk melawan mereka. Namun cukup selama ini ia diam. Bahkan seperti baik-baik saja ketika Ricky mengajaknya mengobrol. Cukup selama ini obat yang diresepkan Dr. Kim menjadi teman untuknya melewati pergantian malam setiap harinya. Hari inidan seterusnya tidak akan ada Lani yang dulu lagi. Lani yang sering ditindas tanpa membalas. Lani yang sering disiksa secara fisik maupun batin. Mereka harus membayar semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Dalam seminggu terakhir, Lani membuat rencana bersama Dr. Kim. Ia sengaja memasang kamera tersembunyi di rumahnya sendiri. Berharap dapat menangkap semua perbuatan buruk ibu mertua dan adik iparnya sebagai barang bukti. Tak lupa ia menyadam ponsel milik suaminya agar terpantau semua gerak-gerik yang dilakukannya dalam kurun waktu seminggu. Dan benar saja. Semua rencana Lani berjalan dengan mulus. Ia banyak mendapatkan video kekerasan verbal maupun nonverbal dari keluarga suaminya. Tak hanya itu, berkat menyadap ponsel Ricky, Lani jadi memiliki bukti bahwa setelah kejadian di hotel waktu itu Ricky dan Laura masih sering berhubungan. Alhasil dengan semua bukti yang ia miliki. Akhirnya Lani membawa pernikahannya ke meja hijau. Yang tentunya dibantu oleh Dr. Kim. Ia ingin segera putus hubungan dengan Ricky dan keluarganya. Tak hanya itu, baik ibu mertua maupun adik iparnya dia laporkan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana berkat semua bukti yang ia miliki akhirnya permohonannya dikabulkan oleh pengadilan. Kini Lani telah hidup bebas tanpa terikat pada siapapun. Bersama Dr. Kim, dirinya memulai hidup baru sebagai pribadi yang baru. Ia mulai bekerja kembali setelah selesai menjalani operasi pengangkatan kista pada rahimnya. Lani memang tak bisa melahirkan anak seumur hidupnya, namun ia tetap merasa bahagia dengan dirinya yang sekarang. Sementara itu, ibu dan adiknya Ricky tengah menjalani masa hukuman di penjara. Mereka divonis selama 5 tahun penjara setelah mendapatkan keringanan sewaktu sidang. Sedangkan Ricky diketahui menjadi pengangguran setelah dipecat karena terlibat dalam aksi korupsi perusahaan. Disusul dengan perginya Laura dari hidupnya. Wanita itu memilih dipindahkan ke kantor cabang luar negeri setelah putus dengan Ricky. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita tak boleh memendam segala sesuatunya seorang diri. Rasa takut pasti ada. Apalagi jika berada di posisi minoritas. Namun selagi berada dalam jalan yang benar, percayalah pertolongan itu pasti ada. Karena Tuhan tak pernah tidur. Tinggal bagaimana kitanya saja yang mau sadar dan membuka mata untuk meraih pertolongan dari orang yang tepat. Dan perlu diingat, semua yang terjadi di dunia ini pasti ada balasannya. Jadi jangan pernah meremehkan suatu kesalahan sekecil apapun itu. Karena cepat atau lambat semuanya akan berbalik pada orang yang melakukannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.